guys, welcome back to Linear Indonesia di Sini Review bersama aku Vina. Hari ini kita lagi jalan-jalan di area Bintaro, mau lihat rumah dengan konsep modern kontemporer by Kaya Estate. Let's go! Brownish grey, dan ini sekilas ya, kelihatannya dia kayak menggunakan beton expose, padahal sebenarnya bukan. Oke, seperti biasa sebelum kita lihat interiornya, kita mau bahas fasadnya dulu ya. Oke, jadi ini memang kita, seperti yang udah aku bilang tadi, ini konsepnya modern kontemporer. Kita bisa lihat dia, sebenarnya permainan bahan masa juga sederhana ya, hanya persegi gitu. Tapi dia memang ada permainan lekukan gitu, jadi memang nggak kaku gitu. Nah, kalau dari fasadnya sendiri juga ini warnanya minimalis ya, dia nggak terlalu banyak tone, nggak terlalu banyak memakai material, hanya warna brownish grey, dan ini sekilas ya, kelihatannya dia kayak menggunakan beton expose, padahal sebenarnya bukan, dia ini menggunakan cat tekstur teman-teman. Nah, kalau kita lihat nih, dia teksturnya itu rapih gitu. Kalau misalnya semen asli yang expose, itu akan terlihat sedikit random ya patternnya, tapi karena ini kita lihat dia tuh lebih rapih, jadi dan kita bisa lihat juga di sini tuh tidak ada tekstur seperti semen aslinya ya. Jadi ini kalau kita pegang dia smooth. Nah, dia ini menggunakan cat tekstur. Ini bisa banget buat jadi alternatif kalau kalian suka dengan industrial, tapi memang nggak mau si betonnya itu terekspos gitu aja. Jadi bisa menggunakan cat tekstur. Walaupun memang harganya sedikit lebih pricey ya, tapi menurut aku worth it banget. Oke, next, ini di area depannya, luas lahannya sendiri dia cuma 60 meter ya, memang kecil, tapi luas bangunannya sendiri ini sekitar 80-90 square meter ya. 5 meter ini cukup banget untuk satu carport. Nah, sebelahnya ada taman kecil ya, di sini emang area penghijauan, dan di sana itu ada service area. Nah, kalau misalnya punya kebutuhan naruh motor, itu sebenarnya bisa aja di sini, atau di sini. Di aja sesuai kebutuhan teman-teman masing-masing. Nah, kita lihat di area depan itu juga sudah ada keran untuk nanti kalau misalnya mau nyuci dan lain-lain, tuh semua sudah ada di sini. Alright, kita next, kita lihat dalamnya yuk. Oke guys, sekarang kita sudah berada di dalam rumahnya nih. Just to mention aja, ini pintunya udah pakai smart lock, jadi udah safety banget ya, udah modern juga. Nah, sebelum kita ngelihat area livingnya, yang dimana itu merupakan the heart of the house, kita mau lihat di sebelah kanan dulu. Oke, sebenarnya ini adalah ruang kerja ya, atau ruang belajar study room gitu untuk teman-teman di sini mungkin bisa yang suka masih WFH atau work from WFA gitu ya, di mana aja bisa fleksibel kerjanya. Ini di sini sudah ada ruangan yang difungsikan memang khusus untuk itu. Kita bisa lihat di sini juga ada partisinya sedikit ya, jadi memberikan sense of privacy tanpa ngeblocking. Ini bagus banget. Nah, kalau misalnya mau direnov menjadi kamar itu juga bisa. Kita lihat di sini luasannya cukup besar ya untuk single bed, dan kasur itu juga cukup. Jadi disesuaikan dengan lifestyle teman-teman seperti apa. Tuh, kalau kita lihat sekilas ya, ini kayaknya akan represent the whole vibe of the house. Ini konsepnya itu merupakan timeless ya, ke interior yang timeless dan elegan. Kita lihat dari pemilihan tone kayunya itu juga dia menggunakan tone kayu yang lebih gelap, jadi dia memberikan kesan klasik gitu ya, lebih kayak expensive interior gitu. Terus ini juga di sini shelvingnya sudah ada indirect lighting, jadi dia tidak terlalu gelap ya kesannya ya, karena sudah ada penerangannya sendiri. Oke, next kita akan lihat jantung rumahnya ya. Nah, karena memang dibangun di luas tanah yang tidak terlalu besar, I think ini konsep open plan ini menjadi populer ya di mana-mana gitu. Nah, ini termasuk di rumah Kaya Residence, Kaya Estate ini sendiri, dia itu open plan gitu. Jadi menyatukan 3 ruangan sekaligus gitu. Jadi ada living room, dining, dan kitchennya itu satu gitu. Jadi dia create space yang terlihat lebih luas. Kalau kita lihat sini juga, dia itu nggak kelihatan kayak di lahan 60 ya. Ini kayaknya sebesar sekali gitu. Itu salah satu tips and trick kalau membangun rumah lahan kecil, pakai open plan.
Nah, kita lihat dapurnya dulu. Dia ini mungkin nggak terlalu besar ya, sekitar 2 meter, tapi cukup banget untuk menaruh semua kitchen appliance yang memang teman-teman butuhkan. Dan ini aku suka banget dia exhaust hood-nya di cover. Nah, jadi katanya seperti kabinet atau pajangan dekoratif ya, padahal sebenarnya bukan, dia nggak cover si exhaust hood-nya, jadi nggak kelihatan. Terus di sini juga dia top table-nya menggunakan HT granit ya, jadi ini nggak bener-bener batu. Ini jadi alternatif teman-teman, misalnya memang dirasa kalau bongkahan yang besar, batu besar itu kan lebih mahal ya. Ini bisa kita pakai HT aja. Ini juga semua backsplash full, pakai HT granit, dan ini juga aku tahu ini lumayan high quality gitu materialnya. Terus ini di sini ada kitchen island yang berfungsi sebagai dining table juga. Cukup besar, dan di sini kalau teman-teman lihat ini bukan pajangan ya, tapi ini kabinet lagi gitu. Jadi cukup banyak storage di area kitchen dan dining ini. Nah, talking about storage, ini di bawah tangga ini juga sebenarnya ada, bisa jadi difungsikan sebagai penyimpanan ya kalau butuh extra storage. Dan di sini juga ini juga sebenarnya ada pintu hidden. Nah, aku suka banget kalau nemu-nemu hidden gem di ruangan rumah ya. Nah, ini ada Chamber of Secrets to Narnia, nggak deh, canda. Ini adalah menuju kamar mandi lantai 1 ya. Kalau kita lihat ini bukan powder room, cukup besar. Ini kamar mandi lantai 1. Kalau misalnya kita designing tiles untuk kamar mandi, kalau bisa teman-teman pilihan teksturnya kasar ya, atau anti-slip, jadi nggak licin. Nah, ini kita lihat dia hanya satu tipe aja, HT granit yang motif batu gitu ya, agak grayish. Terus di sini juga sudah ada mirror yang cukup lebar ya. Ini LED-nya di belakang, jadi memberikan kesan ruangan lebih cantik. Terus sana juga upceiling-nya itu ada indirect lighting LED-nya juga. Nah, ini elemen yang penting banget ada di kamar mandi, especially kalau kamar mandi kecil. Yaitu ada jendela overlay. Nah, itu lokasi cukup tinggi. Penempatan jendela juga cukup tinggi. Jadi nggak usah takut ada yang ngintip-ngintip, karena pun nggak akan kelihatan juga gitu. Untuk living room-nya sendiri, dia ini banyak dekoratifnya ya. Jadi kita lihat ini dekoratif panel kayunya juga sama, warnanya gelap. Dan di atas itu tuh dia ada rumah untuk LED-nya ya. Jadi indirect lighting-nya memberikan kesan rumah yang lebih, lighting yang lebih intimate dan cantik gitu. Pakai dia pilihan warnanya memang lampunya juga yang warm, yang agak kuning ya, warm. Jadi kesan rumahnya lebih hangat. Nah, kalau kita lihat di belakang sendiri, ini yang tadi jadi belakangnya kamar mandi teman-teman. Nih, belakang ini kamar mandi, dan untuk di TV-nya, di area TV sendiri ini dia ada dekoratif. Nah, ini sama materialnya dengan yang top label tadi. Jadi ada yang opsi yang memang bisa pakai HPL motif, tapi kalau HPL motif itu kadang printnya kurang oke ya. Jadi untuk menggunakan HT granit itu masih menjadi lebih pilihan lebih oke gitu. Kalau misalnya mau pakai kesan marmer-marmeran gitu di rumah ini. Terus kalau kita lihat di sini, ini ada yang direct lighting juga dari si dekoratifnya. Ini sebenarnya bisa banget kalau mau dijadiin storage juga. Gitu. Jadi kalau aku lihat ini rumah benar-benar mencoba mereplikat kesan yang klasik dan mewah gitu ya. Dengan banyak indirect lighting dan pemilihan warna kayunya dan materialnya. Oke, ini kita sudah berada di area belakang rumahnya. Nah, ini cukup besar banget untuk backyardnya ya. Jadi ini ada dry garden gitu. Terus ini juga bisa difungsikan kalau misalnya teman-teman menaruh area servis atau mesin cuci dan lain-lain ya. Difungsikan sesuai kebutuhan masing-masing aja gitu. Dan kalau kita lihat dindingnya sendiri dia ini kamprot. Jadi bukan finish cat, tapi agak ada teksturnya sedikit kasar. Alright, kita sebelum naik ke lantai 2-nya, aku mau bahas sedikit ya mengenai gimana cara memasukkan cahaya ke dalam rumah yang menurut aku paling efisien. Itu dengan skylight. Nah, ini skylight itu sendiri dia itu tidak terlalu lebar, mungkin hanya sekitar 1,2 meter. Tapi memang cukup banget ya kalau teman-teman lihat di area tangga ini itu sangat terang gitu ya. Terus cukup memberikan lighting untuk ke bawahnya. Jadi si skylight itu tidak perlu full sampai ujung, dia hanya perlu ditempatkan di tempat yang memang paling oke untuk masukkan sunlight gitu ya. Kalau misalnya positioningnya akurat seperti ini cukup banget untuk masukkan cahaya alami ke dalam ruangan gitu. Oke, di lantai 2 ini dia hanya ada 3 ruangan gitu ya. Kita mau lihat kamar anaknya terlebih dahulu. Ini
kalau kita lihat konsepnya dia mimik yang bawah ya, tapi karena ini kamar anak, jadi dia ada a touch of green untuk pemilihan warnanya. Sebenarnya ini juga tergantung kalau teman-teman nantinya misalnya mau dirubah jadi warna lain juga bisa. Nah, yang aku mau highlight adalah dekoratif panel di belakang kasurnya. Ini kalau kita lihat tidak hanya berfungsi sebagai hiasan, tapi juga dia conceal LED-nya gitu. Jadi dia ini untuk naruh placement indirect lighting-nya bagus banget ya. Nah, ini kalau kita lihat juga dia itu jadi biar ruangannya tidak terkesan kotak gitu-gitu aja. Jadi dia dari furniture-nya, dari dekoratifnya dia dibuat lengkungan-lengkungan gitu ya. Jadi terlihat lebih fluid ruangannya. Nah, di kanan ini juga sudah ada bukaan ya, jendela. Ini bukan kaca tapi jendela hidup gitu. Jadi dia bisa memasukkan udara dari backyard ke dalam. Jadi teman-teman rest assured nggak perlu 24 jam AC. Cukup buka jendela pagi hari gitu ya. Ini cukup banget untuk memasukkan udara yang enak. Jadi air quality-nya terjamin. Nah, kalau kita lihat plafonnya sendiri juga ini dia itu down ceiling gitu ya. Jadi dia bisa memasukkan indirect lighting juga. Nah, untuk ini backdrop naruh TV-nya. Nah, ini dia ini bukan menggunakan HT granit seperti yang kita lihat tadi di bawah. Di bawah juga sebenarnya bukan HT 6060 ya, tapi mungkin dibongkahan lebih besar. Tapi di sini dia menggunakan HPL gitu. Kalau kita lihat dia ini sebenarnya bukan batu, tapi HPL gitu ya. Dan ini kualitinya sangat bagus. Nah, kayaknya ini kita lihat dia yang finishnya agak sedikit semi matte gitu. Dan ini kayaknya nih yang anti noda, jadi gampang dibersihin. Kalau aku sekitar pegang ya. Di sini juga sudah ada kabinetnya, jadi cukup banget untuk si anak ini menaruh banyak barang gitu ya. Nah, kamar mandinya untuk di rumah ini, dia itu kamar mandi anaknya sendiri ya. Biasanya kan lantai 2 itu selalu sharing, tapi ini sendiri, hanya untuk anaknya sendiri. Nah, kalau lihat konsep kamar mandi kurang lebih sama yang di bawahnya ya. Jadi dia juga pakai HT granit gitu, kurang lebih desainnya sama seperti yang di bawah. Jadi agak mewah sih anaknya punya ruangan sendiri ya. Oke, next. Nah, sebelum kita kamar master, ini di sini ada mungkin ini study room untuk si anak gitu ya. Jadi parents bisa monitor anaknya di sini sambil belajar kerjain PR atau enggak. Nah, ini kurang lebih sama desainnya seperti yang di bawah ya. Dia ini dekoratif panel wood juga. Nah, ini tuh sepertinya kalau nggak salah banyak yang udah vendor-vendor sekarang jual precast seperti ini gitu. Jadi nggak perlu manual dibuka seperti itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke master bedroom-nya. Nah, ini master bedroom-nya cukup luas ya, seperti yang teman-teman bisa lihat. Ini cukup ada size double bed atau queen bed juga sebenarnya masih bisa muat. Dan dia ini dekoratif panelnya. Nah, biasanya ya, aku kurang suka kalau misalnya ada two-tone kayu seperti ini. Nah, gimana caranya kalau teman-teman mau punya tone kayu yang nggak itu aja? Itu dicari turunan warnanya gitu. Jadi tentukan warna coklat yang misalnya seperti ini udah coklat tua kan ya. Nah, turunan warna dari ini yang mudanya seperti apa sih? Nah, itu oke. Jadi jangan keluar dari tone color yang sudah dipilih ya. Kadang kan suka ada yang mix and match kayunya tuh tiba-tiba ini agak cool tone, tapi tiba-tiba kayu keduanya ngejreng gitu. Itu ngejreng warnanya lebih warm, itu jelek banget. Jadi kalau bisa satu tone-nya dikit. Nah, ini juga di bawah sini di decorative panelnya sudah ada indirect lighting juga di sana. Jadi dia ini kalau kita zoom out, dia itu dekoratif panel di dinding dan plafonnya. Jadi memang kesannya elegan dan mewah gitu ya. Kalau di sini sudah ada juga vanity mirror-nya gitu. Jadi buat yang suka dandan sudah cukup pakai di sini. Nah, ini tidak berfungsi hanya sebagai down ceiling untuk conceal LED, tapi ini bagus banget nih kalau misalnya kita mau conceal rumah gorden atau roller blind ya sekarang ya, trennya gitu. Nah, untuk kamar master sendiri dia sudah ada 2 jendela ya. Jadi ini cukup banget untuk ruangan sebesar ini, 2 jendela cukup. Saya kaca mati. Gitu. Jadi kalau teman-teman misalnya, kalau misalnya kelihatan di luar gimana ya kaca segede ini bisa pakai kaca film. Atau yang mirror, jadi orang dari luar nggak bisa ke dalam tapi bisa keluar, itu juga bisa jadi trik ya. Nah, next kita mau lihat kamar mandinya. Nah, kamar mandinya ini juga sebenarnya kurang lebih sama aja ya sama ruangan yang lain, tapi di sini dia ada kabinet, hidden cabinet.
Nah, ini berfungsi untuk naruh item-item kayak kosmetik atau obat-obat dan lainnya ya, dan lain-lain. Di sini juga sudah ada indirect lighting-nya, jadi memang dia itu meng-create ruangan-ruangan yang bahkan kamar mandinya pun kesannya mahal dan elegan itu dari penempatan indirect lighting tersebut gitu. Dan pemilihan warna indirect lighting ini juga penting karena kalau misalnya putih kesannya jadi dingin gitu ya. Kalau kita kasih warna yang warm agak kuning itu memberikan kesan intimate dan hangat pada rumah. Oke guys, episode Linear Indonesia edisi nge-review sampai sini dulu. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe to our channel. Bye bye, see you soon!